Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Sedia Tunisa dari program studi Pemantik Kebidanan STIKS dan Husada Bandung. Di sini aku akan membahas atau membawakan sebuah topik yang berjudul tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Nah, apa sih definisi kesehatan reproduksi itu? Di sini ada beberapa pendapat yang ada menurut WHO. Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Jadi dapat kita simpulkan ya dari ketiga pengertian ini bahwa kesehatan reproduksi itu bukan kesehatan yang hanya dari atau secara fisik atau mental saja, tapi menyangkut keseluruhan aspek baik itu sosial, kemudian dari fungsi dan juga prosesnya. Nah, selanjutnya itu ada definisi kesehatan. Menurut WHO, kesehatan adalah keadaan yang sempurna baik fisik maupun mental, sosial yang tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat saja. Jadi seseorang dikatakan sehat ini bukan hanya ketika dia sehat secara fisik, namun dia juga sehat secara mental. Kemudian selanjutnya itu ada definisi reproduksi. Seperti yang kita tahu ya, reproduksi adalah proses perkembangbiakan atau untuk menghasilkan individu baru atau bertujuan untuk menambah atau mempertahankan populasi manusia gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada 4 komponen Kespro. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kedua keluarga berencana, ketiga kesehatan reproduksi remaja, kemudian ada pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual. Selanjutnya itu ada tujuan dari Kespro. Nah, tujuan utama dari Kespro ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara komprehensif, khususnya kepada remaja, agar setiap individu mampu menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab, serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan, termasuk di dalamnya pengakuan dan penghormatan atas hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Kemudian ada pun tujuan khususnya yaitu untuk pengembangan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja untuk melindungi remaja dari resiko pernikahan usia dini, kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, infeksi menular sosial, dan kekerasan seksual. Kemudian pemberian akses pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja diharapkan dapat meningkatkan kemandirian remaja dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya termasuk kehidupan seksualitasnya sehingga hak-hak kesehatan reproduksinya dapat terpenuhi dengan baik dan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kemudian selanjutnya ada sasaran Kespro. Sasaran Kespro ini yaitu laki-laki dan perempuan usia subur kurang lebih umurnya 10-24 tahun, remaja putra dan putri yang belum menikah, kemudian kelompok resiko yaitu seperti pekerja seks, masyarakat yang termasuk ke dalam keluarga prasejahtera. Nah, kemudian di sini ada sejarah Kespro. Yang pertama itu ada konferensi tahun 1975. Nah, sejarah perkembangan kesehatan reproduksi ini sudah mulai dirintis sejak terjadinya peningkatan penduduk. Pertambahan penduduk yang semakin cepat di banyak negara mulai menimbulkan keprihatinan pada pertemuan PBB yang diadakan pada tahun 1995 dan 1965. Hal ini menjadi isu yang sangat penting yang dibicarakan. Kemudian pada tahun 1975 dilangsungkan konferensi perempuan yang pertama yang mendiskusikan tentang isu perempuan. Nah, kemudian yang kedua ada konferensi tahun 1980. Ini juga membahas tentang isu perempuan dan membahas tentang tapi belum membahas tentang kesetaraan gender. Kemudian yang ketiga itu ada konferensi Wina. Konferensi Wina tahun 1933 ini adalah konferensi internasional tentang HAM di Wina tahun 1993 mendiskusikan HAM dalam perspektif gender serta isu-isu kontroversial mengenai hak-hak produksi dan seksual. Deklarasi dan platform aksi Wina menyebutkan bahwa hak asasi manusia dan anak perempuan adalah mutlak, terpadu, dan merupakan bagian dari HAM. Kemudian ada menurut ICPD Kairo 1994, yaitu Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan yang disponsori oleh PBB di Kairo, Mesir pada tahun 1994. Ini dihadiri oleh kurang lebihnya 11.000 perwakilan lebih dari 180 negara.
Nah, konferensi ini melahirkan kebijakan baru tentang pembangunan dan kependudukan seperti tercantum dalam program aksi 20 tahun yang tidak lagi terfokus pada pencapaian target populasi tertentu tetapi lebih ditujukan untuk menstabilkan pertumbuhan penduduk yang berorientasi pada kepentingan pembangunan manusia. Program aksi ini menyodorkan agar setiap negara meningkatkan status kesehatannya, pendidikan, dan hak-hak individu khususnya bagi perempuan dan anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada konferensi perempuan sedunia yang keempat itu di Beijing pada tahun 1995. Nah, deklarasi dan platform aksi Beijing ini terjadi kurang lebih 4 sampai 15 September 1995 yang diadopsi oleh perwakilan dari 189 negara yang mencerminkan komitmen terhadap internasional dengan tujuan kesetaraan, pengembangan dan perdamaian bagi seluruh perempuan di dunia. Nah, kemudian ada penyebab penghambat utama kemajuan kaum perempuan yang pertama itu ada kemiskinan ya. Jumlah perempuan yang hidup dalam kemiskinan lebih banyak dibandingkan laki-laki karena terbatasnya akses perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi misalnya lapangan pekerjaan, kepemilikan harta benda, dan pelatihan serta pelayanan masyarakat. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan merupakan hak dan sarana penting untuk mencapai kesetaraan, pengembangan, dan perdamaian. Namun anak perempuan masih mengalami diskriminasi akses pandangan budaya pernikahan dan kehamilan dini. Jadi banyak yang ada kita mungkin sering dengar bahwa eh bilang gini, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya pasti bakal di dapur juga. Nah, itu sebenarnya apa salahnya jika perempuan itu berpendidikan tinggi gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kesehatan perempuan mencakup kesejahteraan fisik dan emosi mereka yang tidak hanya dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi. Tercapainya standar kesehatan fisik tertinggi bagi kehidupan dan kesejahteraan. Hal ini mendukung perempuan untuk berpartisipasi baik di masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu ada kekerasan. Seringkali perempuan dan anak-anak ini mengalami kekerasan baik secara verbal, fisik maupun kekerasan seksual. Kemudian selanjutnya itu dari konflik bersenjata. Selama konflik bersenjata, pemerkosaan merupakan cara untuk memusnahkan kelompok masyarakat. Praktik-praktik tersebut harus dihentikan dan pelakunya harus dikenai sanksi hukum. Seperti kita ketahui, ketika zaman penjajahan dulu itu, banyak perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai budak nafsu oleh para penjajah. Nah, ini hal yang sangat disayangkan karena mereka menganggap perempuan itu adalah manusia atau makhluk yang lemah. Kemudian di sini ada ekonomi, perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sering diperlakukan secara tidak layak, seperti gajinya rendah, kemudian kondisi kerja yang tidak memadai, dan terbatasnya kesempatan kerja yang profesional. Kemudian pengambilan keputusan, mekanisme institusionalnya, dan hak asasi manusia juga ada diskriminasi. Kemudian selanjutnya itu ada siklus Kespro. Nah, di sini ada bayi ini ketika sudah cukup bulan dia akan lahir, kemudian pembentukan genitalianya itu sudah sempurna. Sudah ada folikel primordial, kemudian dari segi fisik sudah sempurna. Kemudian dari anak-anak ini peraksa hormonnya masih sangat kecil, kemudian kadar hormon estrogen dan gonadotropin juga masih sangat rendah. Dan genitalia pada masa ini tidak memperlihatkan pertumbuhan yang berarti sudah mulai sampai permulaan pubertas. Kemudian pada masa pubertas ini adalah seperti yang kita ketahui masa peralihan dari anak-anak ke remaja atau dari anak-anak ke dewasa. Nah, diawali dengan berfungsinya ovarium, kemudian pada saat ovarium sudah berfungsi dengan mantap dan teratur. Nah, secara klinis pubertas ini biasanya ciri-ciri itu dengan head pertama. Nah, di sini ada kejadian penting dalam pubertas. Yang pertama itu ada pertumbuhan badan yang cepat. Dan biasanya pada remaja laki-laki itu pertumbuhannya lebih cepat daripada perempuan, dan mungkin pertumbuhan laki-laki juga lebih lama daripada perempuan itu karena hormon yang membedakannya. Kemudian yang kedua itu adalah tumbuhnya ciri-ciri kelamin sekunder, menarche, dan perubahan psikis. Jadi seperti kita ketahui ya, ketika kita memasuki masa remaja, untuk perempuan biasanya akan mengalami head pertama. Nah, kalau misalnya untuk laki-laki itu biasanya akan mengalami mimpi basah. Nah, di sini juga ada perubahan psikis di mana di mana remaja ini biasanya merasa labil, banyak ingin tahunya gitu, banyak ingin mencobanya. Kemudian yang ketiga itu ada ovariumnya berfungsi di bawah pengaruh hormon gonadotropin dan hipofisis. Kemudian dalam ovarium folikel mulai tumbuh walaupun tidak sampai matang, jadi sudah mulai tumbuh rambut di bagian kemaluannya meskipun masih sedikit atau uh, belum matang. Kemudian yang kelima itu adalah korteks kalanya suprarenanya yang mulai membentuk androgen dan
ini memegang peranan dan pertumbuhan badan yang sangat penting. Nah, selanjutnya itu ada reproduksi. Masa ini merupakan masa terpenting bagi wanita dan berlangsung kira-kira 33 tahun. Haid pada masa ini paling teratur dan siklus alat genitalianya bermakna untuk memungkinkan kehamilan. Pada masa ini terjadi ovulasi kurang lebih 450 kali dan selama ini wanita berdarah selama 1800 kali. Biarpun pada usia 40 tahun ke atas wanita masih mampu hamil, tetapi fertilitasnya menurun cepat sesudah usia tersebut. Jadi pada usia perempuan di atas 30 tahun itu sebenarnya masih bisa hamil, cuman mungkin ada beberapa orang yang tidak kuat dari fisiknya, kemudian resiko untuk kematian juga mungkin akan lebih besar daripada usia muda, kehamilan muda seperti itu atau kehamilan yang matang. Selanjutnya itu ada klimakterium. Klimakterium ini mulai kira-kira 6 tahun sebelum masa menopause berdasarkan keadaan endokrinologi, yaitu kadar estrogen mulai menurun dan kadar hormon gonadotropinnya naik. Nah, kemudian berakhirnya kurang lebih sekitar 6-7 tahun setelah menopause. Nah, pada klimakterium terdapat penurunan produksi estrogen dan kenaikan hormon gonadotropin. Kemudian pada masa menopause ini bisa kita sebut masa haid terakhir bagi seorang perempuan. Nah, umur waktu terjadinya itu dipengaruhi oleh keturunan dan juga kesehatan umum dan pola kehidupan si perempuan ini di masa mudanya atau di saat-saat di masa mudanya. Kemudian diagnosisnya dibuat setelah terdapat amenorrhea sekurang-kurangnya 1 tahun, atau misalkan perempuan itu sudah tidak haid selama 1 tahun, kita bisa cek apakah itu penyakit atau memang sudah masuk ke masa menopause. Kemudian terjadinya menopause ini berhubungan dengan misalkan haid pertama ketika masih mudanya itu lebih dini, maka akan semakin lambat juga masa menopause-nya. Kemudian ada senium ini dapat kita simpulkan adalah masa tua atau masa lansia di mana hampir semua organ atau sistem atau fungsi dari sistem tubuhnya itu sudah mulai menurun. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah tentang KESPRO. Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kedokteran. Pasal 72 menyatakan setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan aman, bebas menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi secara sehat, medis, dan memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar. Kemudian selanjutnya itu ada penerapan pelayanan KESPRO oleh Dinkes RI dilaksanakan secara integratif, memprioritaskan pada 4 komponen kesehatan reproduksi yang menjadi masalah pokok di Indonesia yang disebut dengan paket pelayanan kesehatan reproduksi esensial atau PKRE, yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kemudian keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi termasuk HIV/AIDS. Kemudian selanjutnya itu adalah paket pelayanan terpadu. Yang pertama itu ruang lingkupnya meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, infeksi menular seksual, kesehatan reproduksi lanjut usia, dan kesehatan reproduksi lainnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kesehatan reproduksi pentingnya bagi kita, apalagi kita remaja, untuk mempelajari tentang kesehatan sistem reproduksi manusia, di mana mungkin banyak dari kita yang atau misalkan remaja-remaja di luar sana yang tidak paham akan pendidikan kesehatan reproduksi ini. Tentunya ini sangat penting, kita sebagai remaja sebagai sasaran utama